Sebenarnya setan atau klinik atau horor itu tidak lebih menyeramkan daripada manusia gitu. Manusia itu lebih seram daripada hal itu. Kita ketemu keluarga itu jangan cuma ketika ada butuhnya. Betul. Jadi jalinlah silaturahmi itu memang sebaik-baiknya. Sifat yang jelek atau misalnya setan itu tidak ada yang direncanakan. Jadi semuanya itu datang secara mendadak atau sudden gitu loh. Makanya kenapa judulnya tiba-tiba setan. Halo Pratika Senior, kembali lagi masih barengan dengan saya Puspita Ayu, dan kali ini terus kayak dari kemarin tuh kedatangan ya orang yang cantik-cantik, tampan-tampan gitu. Tapi kenapa mainnya serem-serem gitu? Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Kayak hobi apa emang dunia tuh hidup tuh sekarang seseram itu? Nah, saya udah kedatangan satu gadis cantik dan satu pria tampan. Ada Nora dan juga Mas Isi. Ya. Apa saya? Terima kasih sudah boleh di sini. Ini kita kenalan dulu ya, karena jujur saya juga belum terlalu kenal dengan keduanya gitu. Nah, ini kenapa bisa sampai main ke Pro 3 Siniar. Ada Naura, ada Mas Isi. Aku ke Mas Isi dulu aja deh gitu. Yeah. Mas Isi itu kan biasanya di balik layar ya profesinya, atau malah justru ini baru pertama kali di balik layar? Sampai saat ini sih masih di balik layar. Berarti baru ini ada di depan layar. Baru kali ini, betul. Cuman buat RRI doang. Luar biasa. Terima lagi. Isi itu kepanjangan apa sih, singkatan dari nama lengkap? Nama saya itu Etienne Cesar. Jadi disingkat Etienne Cesar itu jadi sama aja jadi Isi. Oh, gitu, begitu. so bule dikit lah, tapi sangat Indonesia padahal. Asli Indonesia. Enggak juga. Enggak juga. Enggak, mungkin dia Indonesia yang pingin ganti paspor. Dari nama dulu ya. Naturalisasi lah. Naturalisasi. Mas Isi udah berapa lama berprofesi sebagai sutradara sampai kemudian nih pegang film ini? Kalau jadi sutradara itu sebenarnya belum lama, kayaknya baru sekitar 4 tahunan lah gitu. Cuman saya itu lama memang banyak lah prosesnya gitu. Cuman saya lama menjadi asisten sutradaranya. Ada 2 sutradara yang lumayan besar, akhirnya dikasih kesempatan jadi sutradara 4 tahun inilah gitu. Gokil memang. Kalau Naura, Yes. ini baru pertama kali main ke RRI. Iya, tapi aku tahu TNI udah Tahu kan tapi aku tahu Alhamdulillah. TNI dari 1945. kan tadi kita baru ngobrolin. Sebentar, kan saya tahu RRI dari 1945. Anda udah lahir. Luar biasa. Ya. Naura, apa kabar Naura? Baik. Naura sekarang aktivitasnya apa aja sih, selain misalnya bantu ya habis garap film ini, apa aja? Naura ini Aktivitas. superstar, model, dancer, apa lagi dong? Iya, jadi aku model juga, terus aku penari juga. Oh gitu, terus Dan aku boxing juga. Banyak, saya kalau bisa semuanya ya semuanya saya lakukan. mohon maaf nih, tadi kan dia bilang, oh saya apa namanya dancing gitu ya. Terus saya ini juga modeling juga, terus terakhir saya boxer. Mohon maaf, itu Agak nyambung emang. Iya. Jadi ini contoh-contoh kayaknya nggak pernah takut tuh menghadapi kehidupan. Betul. Karena kata siapa? Jangan curhat dulu. Tapi kalau di film ini takut juga. Takut ngeliat diri sendiri ya. Tahu perannya Nora. Tuh kita ngomongin apa sih ini dari tadi? Iya. Film apa sih? Jadi apa kalau boleh tahu ya? Iya, coba Mas Isi dibuka dong itu Nah, pakai kaosnya ngomongin loh. film kita yang terbaru, film tiba-tiba setan. Tiba-tiba Enggak kelihatan, tutupan. nggak Nah, tiba-tiba setan. Ini udah mau tayang ya? Di Saya 16 April besok. 16 April. Kenapa tiba-tiba setan gitu? Orang tuh tiba-tiba kaya gitu. Aha. Tiba-tiba apa gitu. Kenapa tiba-tiba? Itu udah mainstream. Iya. Tiba-tiba kayak tiba-tiba ini, tiba-tiba setan kan tidak mainstream. Supaya ditanyain kenapa tiba-tiba tiba-tiba setan? Iya. Jawabannya, Ya itu supaya ditanyain. Itu tanyain. Kenapa? udah yuk udahan aja. Kayaknya emang mereka sengaja mau saya nanya. Jawabannya nggak ada. Kenapa tiba-tiba? Enggak, tapi kalau seriusnya adalah karena kita merasa sifat yang jelek atau misalnya setan itu tidak ada yang direncanakan. Jadi semuanya itu datang secara mendadak atau sudden gitu loh. Makanya kenapa judulnya tiba-tiba setan. Tapi memang film ini film horor kan? Film komedi horor. Oh, Film komedi komedi horor. horor. Jadi lebih besar komedinya dibandingin horornya. Tapi
tetap ada horornya, cuman nggak bikin trauma lah. Jadi kalau yang baru-baru mau nonton atau masih takut-takut nonton horor di bioskop, mungkin bisa coba dari film kita, gitu. Buat saya banget tuh ya. Nah, Soalnya hidup udah terlalu horor buat ini saya. nggak perlu sampai baca ayat kursi, Al-Fatihah cukup. Baca doa makan juga Baca boleh. doa makan bisa. Ya, setannya kabur, gua aja mau dimakan gitu kan. Tapi apa namanya, Naura di sini berperan sebagai, kalau Mas Sisi kan sutradaranya Ya. ya. Kalau Naura, Aku asisten sutradara. Enggak dong, kecakepan nih asisten gua. nih mohon maaf nih ya, ini kok jadi tiba-tiba mereka yang lupa mereka. Iya kan? Aku jadi setannya, Kak. Ya, jawabannya bisa nggak besok-besok ya kalau ngasih apa tuh namanya, ngasih narasumber tuh artisnya gitu, jangan setannya, jangan setannya ya artisnya. Gitu, karena di film Tiba-Tiba Setan juga aku nggak fully jadi setan, diceritain juga dari aku masih menjadi manusia dan kenapa aku meninggalnya dan akhirnya jadi setan. Kenapa kamu mau main film ini? Why not? Karena sutradaranya Edgar Cesar. Ya ampun, Kasih kontrak lagi. masuk itu barang. Masuk. Iya, tapi kapan ditawarinnya, sama siapa? Terus apa yang maksudnya akhirnya kamu, oh oke, apa yang bikin kamu begitu? Selain sutradaranya ya. Aku tuh dari dulu sebenarnya pengen banget masuk film komedi. Oh, oke. Pengen banget. Cuman kayak selalu tidak kesampaian karena orang-orang tuh selalu bilang kalau muka aku terlalu antagonis. Oh. Terlalu jahat mukanya. Terlalu pelakor. Terlalu pelakor. Jangan disepil dong. Muka aku kayak, karena kebanyakan tuh karakter aku tuh kebanyakan jagat, pelakor lagi gitu sampai kayak bosen gitu. Terus di awal dikasih tahu judulnya tiba-tiba setan, terus dikasih lihat sinopsisnya, cerita seperti apa, terus karakter aku seperti apa. Aku kayak oke, aku akan try my best untuk bisa keterima gitu. Terus aku inget banget aku casting, terus casting direkturnya waktu itu aku juga kenal karena pernah project bareng. Terus aku sampai kayak, Kak, sumpah kalau misalkan ini kurang atau apa, kamu bilang ya berkali-kali nyuruh aku casting juga aku nggak apa-apa banget, sumpah, karena aku Saking pinginnya. saking pengennya gitu. Terus juga aku nanya kan, emang ini castnya yang udah lock siapa aja gitu, dikasih tahu, so kayak damn, ada Oki Reina, Lolos, Putri Sofia, Ratu Felicia, Tanta Ginting, Reza Nangin. Gimana Ngomongnya kenapa? itu kayak maksudnya Iya, semua iya, kan. iya, Jadi iya. aku ngerasa kayak Lebih termotivasi akhirnya ya, gitu. buat bisa Terus, kerja bareng mereka gitu ya. Sampai akhirnya aku dikasih tahu aku lock, wah aku seneng banget. Aku seneng banget. Jadi aku ngerasa selama aku syuting aku ngerasa kayak nggak kerja aja. Gitu semua kayak ngerasa nggak kerja karena kayak fun banget. Lebih ke main, lebih Benar, ke kalau itu benar, mengambil lebih banyak ini. main. Lebih banyak main. Lebih banyak main. Tapi memang ini proyek kamu keberapa sih, Naura? Ini proyek film keberapa buat Film Naura? yang tiba-tiba setan. 18, 19. Udah banyak loh. 12. Ya banyak juga. Iya gitu. Saya ya filmnya ya tiap hari ya drama kantor. Drama sekali lebih vlog. Itu vlog. Itu vlog. Iya ya. Saya yang curhat ya. Gitu. Tapi kalau Mas Isi nyari pemain itu, karakter pemain, itu berdasarkan apa sih? Emang jalan ceritanya si tiba-tiba setan itu gimana sampai kamu butuh karakter-karakter itu gitu? Oke. Kalau secara cerita sebenarnya kita menceritakan tentang 3 kakak beradik yang ngumpul, cuman ketemu ketika mereka mau berbagi warisan bapaknya yang baru meninggal. Nah, ketika momen itu mereka ketemu dengan 2 orang karyawan terakhir yang sedang melakukan ritual gitu loh. Jadi alih-alih langsung mendapatkan warisan, malah akhirnya menguak misteri dari si hotel ini, peninggalan bapaknya gitu. Ceritanya itu, Nad. Dan kalau milih karakter, sebenarnya waktu itu lumayan waktu itu karena porsi komedinya kan memang dipegang sama Oki dan Lolo dan beberapa komedian lain yang jadi cameo di kita gitu. Nah, cuman untuk karakter-karakter lain waktu itu kita milih siapa ya yang bisa meranin di film ini tapi yang nggak cuman komedi gitu. Jadi ada bagian-bagian dramanya. Akhirnya makanya adalah Ratu Felicia, Tanta Ginting,
Poppy Sofia dan lain-lain. Dan untuk Narsi sendiri, si karakter hantunya waktu itu gue spesifik memang bilang, kayaknya gue pengen ada background modelnya. Oh, kenapa? Karena lekuk badannya, cara jalannya itu akan berbeda sama orang biasa menurut gue. Nggak mungkin dong, hantunya gemoy kan nggak mungkin kan? Ya, maksudnya nggak bisa. Dia mah langsung begitu ya. Mungkin kan kalau hantu kan nggak jalan dia nggak apa. Enggak gitu. dong, kalau di sini kita dia ada jalan. Udah gitu, jalan. ada betul. Sama, kalau misalnya Naura bilang mukanya sebenarnya antagonis, kebanyakan dijadiin karakter antagonis segala macam, memang waktu itu gue melihat Naura itu ada dua sisi. Ada sisi antagonisnya, tapi di satu sisi ada melankolisnya gitu loh. Gitu, jadi makanya kenapa gue memilih Naura gitu. Jadi kontrak lagi. Jadi kontrak lagi. Saya pakai budgetnya. Tapi ini kan bukan film horor pertama ya? Maksudnya Bukan film komedi horor pertama. Tapi ini iya bukan komedi horor pertama. Iya, ya sebelumnya kan juga Iya, udah komedi nanganin komedi horor, Iya, terus iya. sempat film horor yang lain ya. Betul. Apa sih yang kemarin Gagak? Betul, Gagak. Betul, itu Dari juga ada. Netflix, sudah nonton? Kan aku udah bilang, aku takut kayak gitu. Tapi kalau film-film gue beneran lu cobain deh, aman. Minimal doa makan. Nggak perlu sampai ayat kursi, lo nggak perlu googling kayak, tapi nggak perlu googling sih. Kalau gue kan masih googling tuh ayat kursi, lo kayak aman sih Pak. Doa tidur juga masih bisa kok. Tapi gue memang kalau misal ditawarin kayak film komedi horor atau ngerjain horor gitu ya, pasti gue memang nggak kepingin yang nonton tuh dapet traumatis. Karena gue pengen anak gue tuh bisa nonton. Gitu. Kadang-kadang kita fokus tuh kalau film horor itu cuma sama serem-seremnya doang, Betul, gitu. Cuman betul. scream-nya aja tuh yang, Iya, kan iya. kencang. Tapi apa sih, manfaatnya apa sih, isi filmnya itu apa? Iya, Nah, iya, kalau itu di yang penting. film ini, Yang di sini tuh Pelajaran. sebenarnya yang kita pengen apa ya namanya? Pengen yang kalau udah nonton ngerasain itu satu adalah terhibur. Karena balik lagi nih jadi WNI lumayan berat nih hidupnya kayaknya sekarang nih ya. Jadi kayaknya kita butuh hiburan yang nggak terlalu berat, yang ringan-ringan aja. Nah, kalaupun ada pesan yang bisa dibawa pulang adalah kita pengen ngasih tahu bahwa sebenarnya setan atau klinik atau horor itu tidak lebih menyeramkan daripada manusia gitu. Manusia itu lebih seram daripada hal itu. kehidupan sebenarnya mungkin. Betul. Serem dalam menyenangkan. Betul. Tapi ini proses syutingnya berapa lama dan dilakukan di mana? Kita syuting kurang lebih sebulan. Kita waktu itu ada di satu hotel yang memang masih aktif sebenarnya di Purwakarta gitu. Jadi nyaman lah. Jadi horornya itu hanya di depan layar, tapi kita ngerjainnya nyaman banget. Bahkan Nyaman banget. aktor-aktor ini tiap hari nge-gym, yoga, Bayangin Kak, teknik. aku udah di make upin dan baju setan, aku tetap nge-gym. Nah, bayangin aja, cuman ya tamu lain aja agak males ya nge-gymnya sama setan ya. Karena nggak Kata tamu lain yang betul tiba-tiba. Di samping gua, jadi begini gitu kan. karena hotelnya tuh nggak close for Iya. public kan, jadi jadi kayak dan kita tuh syutingnya tuh yang aku syuting cuma di hotel doang kan, jadi kayak kalau misalkan dari kamar aku terus turun untuk syuting gitu, nunggu lift, semuanya pada kabur. Terus maksudnya muka aku bener-bener yang nyeremin, terus yang kayak yang rambutnya tuh bener-bener yang gimbal, kayak gimbal, tapi mukanya menyeremin dan masalahnya aku di make upinnya tuh full, sampai Iya. kaki, sampai tangan, Sampai kuku. gigi, sampai kuku dan lain-lain. Terus kalau makeup butuh waktu berapa lama? Lama, Persiapannya pas ngapus juga butuh waktu berapa lama? Lebih susahan pas ngapus sebenarnya. Oh, iya. Karena kalau misalkan di make upin awal tuh lama, sampai akhirnya yang make upin aku udah tahu kayak oke, taktik gini kita bikin biar cepet. Kita bikin biar cepet. Jadi biasanya cuma 2 orang itu awalnya sih lama banget Kak. Awalnya lama, cuman akhirnya kayak mereka menemukan taktik biar cepat kayak bersihinnya lama. Tetep ya? Bersihnya lama. Karena kan nggak cuma langsung dibuyur. Udah ya tahu. Benar mesti digosak dan sampai kayak butuh 4 orang, jadi 1, 2, 3, 4 sama muka. Jadi aku tiap syuting, tiap selesai take, aku ke kamar mandi, bathtub aku gini dong. Kayak bersihin. Oh ya ampun. Dan itu tantangan kalau misalnya bikin film-film kayak gini kan, ini kan salah satunya tantangan teknis ya dari itu kan. Berarti kan pada saat dia bermake up itu harus cepet diselesaikan yang banyak scene-nya dia dong ya Mas Isi. Nah, tantangan-tantangan lain pada saat ngerjain film ini tuh apa aja?
tantangan lain apa ya? Tantangan ginting. Tantangan itu tantang ginting dong. Tantangan lain sebenarnya ya banyak lah ya, maksudnya ya waktu, cuaca dan lain-lain. Cuman kalau untuk kontennya sendiri sebenarnya enggak, karena kita lumayan well prepare gitu. Jadi kita juga lumayan banyak discussion. Jadi kayak misalnya Naura itu bukan cuma ya jadi hantu yang cuma nyeremin, bahkan dia sulit banget karena dia cuma nyebutin satu kata sebenarnya. Di film ini dia hanya nyebutin satu kata. Nanti nonton, cuman itu harus ngegambarin berbagai macam perasaan. Lebih ke mimik Eskalasinya atau beda. Mimik ada, cuman intonasinya itu harus berbeda. Misal kata sayang, yang kayak gitu-gitu ya. Jadi dia harus ngegambarin berbagai macam perasaan gitu. Nah, terus kalau misalnya membangun chemistry antar pemainnya gitu, antar cast-nya itu ini enggak susah atau enggak gimana pada saat kemarin di sana? Jujur Kak, Kan banyak yang senior kan? Jujur Kak, dari hari pertama juga aku ngerasa udah connect aja semuanya karena jujur aku pas masuk tuh kayak aku seneng gitu loh, seneng karena aku juga ngefans sama mereka kan, cuman aku takut. Iya. Tapi kayak rasanya Jadi pressure nggak sih itu justru malah? awalnya pressure aku masuk tuh kayak iya halo Naura, Iya. malu. Terus pertengahan reading udah nggak ada malu-malunya sama sekali. Terus pas pertama kita syuting, kita semua nyampe langsung kayak kita cabut yuk main golf, semuanya cabut main golf. Mungkin karena banyak aktivitas juga yang bisa mereka lakuin bareng, akhirnya jadi bondingnya tuh semakin kuat. Malahan terlalu bonding. Masa antara yang ditakutin sama yang nakutin lumayan akrab kan harusnya nggak boleh. Jadi nggak ada takut-takutnya ya. Iya. Jadi kalau misalnya di film ini sendiri gitu, itu kalau pesen ya yang pingin dibangun itu buat masyarakat, itu nilai-nilai yang ada di dalam film itu apaan aja sih? Ya pasti economical value, yaitu adalah ya nyari, walaupun hidup susah ya nyari duit ya nggak gampang gitu, memang butuh perjuangan, proses itu penting. Lalu ada lagi yang isu menurut gue lumayan banyak relevan ke banyak orang adalah kita ketemu keluarga itu jangan cuma ketika ada butuhnya. Jadi jalinlah silaturahmi itu memang sebaik-baiknya. Sama yang ketiga ya tadi Mbak, kalau manusia itu lebih seram daripada setan gitu. Jujur aku tuh kemarin baru pertama kali nonton filmnya kan. Colongan itu. Iya. Kita ada special screening dan Iya. harusnya talent aktor-aktor ini nggak bisa lihat ya, cuman mereka akhirnya lihat ya udah. Terus Aku pas pertama kali kemarin tuh nonton, aku sebenarnya pengen cepet-cepet gala premier karena aku penasaran banget kan. Cuman kemarin aku dapet kesempatan untuk nonton, aku seneng banget dan aku ngerasa kayak kalau misalnya aku nonton berkali-kali pun juga aku nggak bakal bosen deh gitu. Terus meskipun aku yang memerankan ya, tapi aku ngerasa kayak aku lagi nonton sesuatu yang aku nggak tahu jalan ceritanya gitu loh. Jadi kayak bener-bener aku kebawa banget ke film itu. Dan ada satu scene yang dimana aku ngerasa kayak oh ini gokil sih, karena kayak yang aku rasain kayak oke, komedinya dapet banget, dramanya juga dapet banget, dan yang terpenting adalah pesan yang ingin dikasih tahu di film itu tuh benar-benar to the point banget dan berasa banget. Dan kayak pas kita keluar kan ada orang-orang kayak Kak suka banget filmnya gitu. Aku tuh selalu nanya kayak gimana filmnya, jangan ngomong kayak suka aja gitu. Maksudnya kayak feedback juga ke kita gitu. Terus mereka bilang kayak aku jadi ngerasa jadi kayak introspeksi diri sendiri untuk masalah keluarga gitu. Kadang kadang sebenarnya nggak cuman keluarga doang sih, kayak all relationships sometimes tuh orang keluarkan tuh. Tadi udah dibilangin ya, gitu pakai bahasa Indonesia aja, gitu. Ya kan, kenapa sih tiba-tiba keluar ya kan? Tiba-tiba Inggris. Oke. Ya kalau pada tiba-tiba Arab, ya mati kita. Syukron. Nah kadang-kadang manusia itu suka serakah dalam masalah duit. Betul. Ya, uang itu kadang bisa merubah karakter seseorang. Iya, dan gitu ya. uang itu bisa ngerusak hubungan. Betul.
bukan cuman keluarga, ke teman juga, ke pacar juga. Pernikahan juga bisa. Iya. Nggak ada yang relate sama cerita itu, nggak ada. Pacar juga. Betul. Teketin lagi kok curhat. Jadi, kamu sendiri puas nggak sama acting kamu di situ? Puas. Puas? Aku puas banget. Kalau Mas Sisi, Aku kalau misalkan di aku sih puas ya, kan balik nah, lagi. kalau Mas Sisi gimana? Puas nggak sama hasilnya, sama actingnya teman-teman, apa pemainnya gitu? Kalau misalnya nanya puas apa enggak, gue kayak setiap project emang nggak pernah ada kepingin puasnya gitu. Jadi selalu ninggalin ruang buat belajar dan introspeksi apa ya yang bisa gue perbaikin ke depannya kayak gitu. Pastilah, cuman at the end bahwa kayaknya gue harus menerima bahwa ini adalah produk yang terbaik untuk bisa kita publish gitu, dan berharap feedbacknya juga baik kayak gitu. Oh, berarti kalau misalnya nanti itu tetap ke depan pingin lagi bikin yang komedi horor begini atau mau nyoba yang lain? Kalau buat gue pribadi memang pasti gue akan mengerjakan dasarnya itu pasti komedi gitu, karena kayaknya terutama buat di Indonesia orang tuh agak susah diberikan message yang secara verbal atau secara direct gitu. Jadi lebih baik kayak sambil bercandain, sambil dibicara santai, nah kayak itu lebih masuk ke orang-orang gitu. Jangan lupa proyek berikutnya, siapa tahu kalau butuh yang agak-agak gemoy dikit. Manajer saya ada di situ. Manajernya Cincai nanti. Jadi tiba-tiba Tata. Tuh kan, ya pinter-pinter ya kamu kayak hari ini. Ya, nah, terus apa namanya? Ini kalau nanti tayangnya itu rencananya tanggal berapa sih? 16 April 2026. Berarti sekarang udah mulai promosi-promosi gitu ya? Betul. Nah, ini kalau misalnya tadi kita balik lagi nih ke proses yang pada saat pembuatan tadi kan masih di hotelnya, emang hotel yang aktif, terus kemudian masih banyak. Biasanya nih kalau cerita, aku tadi lupa, aku mau nanya. Biasa kalau syuting-syuting film begini kan ada aja tuh cerita-cerita, ya kan, tiba-tiba kok ada ini, tiba-tiba kok ada kayaknya itu. titik promo yang keberapa gitu selalu ditanyain itu. Ya Kayaknya kan? kedepannya gue akan bikin sebuah konsep. Iya, sutradaranya kesurupan. Kita semua nggak? Kita semua kesurupan Kita ada kesurupan masal. Terus ada satu aktor yang kita korbankan. Bikin kita aja. Enggak, karena nggak ada sebenarnya. Jadi balik lagi, horornya itu hanya depan layar. Kita ngerjainnya sangat nyaman di tempat yang nyaman. Kita karena itu di hotel, capek dikit dia tiduran. Nggak bisa tiduran sih setan, cuman yang lainnya ya bisa tiduran, bisa keringetannya Emang full ya? Full pada saat syuting itu semua full ngumpul di situ atau on off? Maksudnya nanti pas syuting dia datang, nanti On off sebenarnya. Jadi kayak misalnya Naura kan nggak setiap hari ada misalnya. Jadi 2 hari dia ada, nanti dia break pulang ke Jakarta berapa hari, nanti balik lagi. Cuman kan ketika 2 hari itu dia juga bisa bolak-balik ke kamar segala macam gitu-gitu. Naur, pada saat kamu make up gitu juga nggak pernah ngerasain ada sesuatu. Jadi gue agak maksa sih sebenarnya. Aku pengen banget gitu. Sampai nggak tahu ada semuanya. Aku jadi kesurupan. Yang nggak minimal kan tiba-tiba pas lagi ngaca, kok aku ada 2 gitu. Tapi itu bisa naikin penjualan tiket nggak? Kalau ada Next. Ya agak viral dikit lah. Iya. Sekarang kan yang penting viral ya. Oh iya, bener lagi. Iya, nggak ya, tapi aman cuma benar-benar kayak nggak ada apa-apa. Masa yang biasa aja gitu. Aku setannya pas ngeliat aku juga takut, atau nggak kayak temen gua ya udah nggak jadi dah. Oh iya, ya antara 2 itu sih ya. Iya. Gitu, antara dia takut atau ngerasa lo lebih ke temennya gitu ya. Temennya. Biasa gitu. Nah, Naura, tapi setelah ini kamu mau ada proyek apa lagi setelah film ini? By the way, Naura tuh nanti tanggal 11 filmnya ada 2 ya. Jadi segitu hebatnya Naura Hakim. Luar biasa banyak ya. Nggak butuh, nanti kalau misalnya di situ butuh pemain tambahan lagi coba ya. Ingat saya. Ya kan? Kali butuh, kayak kita udah ada chemistry. Nanti syuting ya. Kok yang diajak dia? Iya, gitu. Udah, berarti kalau yang ada 2 film. Kamu biasa kalau kayak gitu nih mengambil proyek di waktu yang hampir-hampir bersamaan, biasanya kamu akan berbeda atau ngambilnya itu yang agak-agak mirip tuh. Misalnya genrenya yang satu komedi horor, yang satu komedi, atau justru yang satu komedi horor, yang satu drama percintaan, yang emang Jadi aku syuting tiba-tiba setan, dan film yang akan tayang ini tuh jangka waktunya Dekat. deket banget. Jadi setelah aku selesai syuting ini, besokan aku balik, aku langsung reading. Dan minggu depan langsung syuting.
Gitu. Itu gampang nggak sih? Misalkan ngapus kalau kemarin gitu kan? Nah, susah banget. Aku jadi kayak pas aku ngeliat script aku kayak, kok dialogku jadi banyak ya. Perasaan kemarin cuman satu dialog doang. Gitu. Cuman kayak ini juga tanggal 16 April dua filmnya akan tayang. Luar Dan yang biasa. lebih parahnya lagi, premiernya di hari yang sama, di jam yang sama. belas aja diriku. Gitu. Kalau dia, boleh kok kamu butuh barang? Boleh kok kamu butuh barang? Jadi aku minta kontak kamu ya? Iya. Ya kan, aku menggantikan Naura. Halo. Gitu. Aduh, tapi nggak seru ya kalau misalnya apa namanya proyek-proyek kayak gini itu kan jangka waktunya tertentu ya, masih sih ya, maksudnya nggak panjang. Nah, butuh nggak sih sebenarnya chemistry yang kayak, ya maksudnya gini, apa ada kan yang pada saat syuting oke nih, di luar syuting dia entah kemudian terus ya udah selesai, atau memang chemistry itu dibangun justru dari luar syuting supaya nanti pas di dalam itu dia benar-benar terasa dan after itu pun tetap harus dibangun, apa gimana? Kayaknya beda-beda gitu ya setiap aktor dan setiap director itu, apalagi kita nggak semuanya kenal di luar duluan gitu. Iya, betul. Banyak yang kita kenalkan Pada saat proyek ketika itu ya. project yang sama gitu. Cuman kalau buat gue pribadi sih, gue berusaha mengenal setiap karakter aktor yang gue kerja bareng gitu. Gimana sih cara dia ngobrol, gimana cara dia komunikasi segala macam. Biar ketika gue ada kebutuhan secara story pun gue juga bisa lebih personal pendekatannya kayak gitu. Cuman ya balik lagi di luar, kayak misalnya di Tiba-Tiba Setan ini semuanya seru banget gitu karena ya umurnya rata-rata deketan gitu. Paling muda sebenarnya Naura sama Amara gitu. Cuman yang lebih tua juga merangkul mereka banget, gue lihat gitu. Kalau dari aku, jujur aku tuh tiap syuting sebenarnya introvert banget Kak. Oke. Gitu. Ya kelihatan sih dari tadi introvert. Enggak juga. Kayak aku tadi kalau misalkan pertama kali ketemu orang pasti aku bawel, cuman kalau misalkan kayak next tiba-tiba misalkan di sini kita ngumpul pasti aku diem. Kayak gitu. Nah, yang aku senangnya dan kagetnya juga kan kayak aku kan ada yang nemenin juga kan, dia tuh sampai kaget karena biasanya tiap aku syuting itu aku tuh jarang banget ngobrol, selalu nyari tempat sendiri dan aku mojok main handphone dan ngomong sama yang nemenin aku. Nemenin ini manusia ya? Pantesan yang kataku ternyata tiba-tiba ada yang nemenin kan gitu ternyata ya. Gitu. Yang aku bersyukurnya adalah di film ini aku bisa jadi diri aku sendiri. Karena menurut aku jadi balik lagi yang tadi Kak Isi bilang gitu, kayak tergantung orangnya kan. Cuman yang aku senengnya adalah nggak cuman dari cast-nya, dari Kak Isi dan semua krunya itu benar-benar ngerangkul banget kayak yang tadi Kak Isi bilang, dan benar-benar kayak bikin nyaman. Jadi kalian bisa langsung ngeblend gitu ya? Iya, jadi aku bisa ngerasa jadi diri aku sendiri gitu kayak. Karena asisten aku bilang kayak, Kak kok kamu di sini tuh bawel banget ya jadi diri sendiri, tapi tiap aku nemenin kamu syuting lain tuh kamu diem. Gitu karena kurang nyaman biasanya kalau diem. Pengen tahu nih. Kita langsung ganti gosip ya kan. Anda sedang mendengar. Salah ya. Jadi Gitu. yang aku senangnya di project ini tuh kita di luar set nongkrong juga. Oh, masih suka ya nongkrong bareng di luar itu ya suka sama. chat terus Iya, kayak kalau misalnya kita lagi mana kayak ayo cabut yuk. Ya, Gitu. suka madol ternyata. dia. Madol, nggak ngerti dong. Kamu nggak ngerti madol? Madol Coba tanya yang lebih senior. Coba. Dia lebih senior daripada saya. Itu ya cabut Mendadak. sekolah gitu. Mendadak bolos. Madol gitu. Bahasa Pasti dia tahu banget. bahasa tahun berapa tuh? Nggak usah diperjelas. Itu. Coba ya kan kita juga mau nanya-nanya. Tunggu film saya berikutnya. Gini. Ini kan, sekarang aku tuh mau tanya ya pendapat kalian. Kalau lihat kemarin, lihat deh, kayaknya sekarang itu film-film Indonesia itu didominasi sama film-film yang genrenya itu horor. Oke. Ya entah horor komedi, entah yang beneran emang horor dan lain sebagainya gitu. Nah, Mas Isi kalau ngelihat ini itu kayak gimana sih? Itu apakah itu jadi satu keuntungan tersendiri? Itu jadi satu atau justru malah ada hal-hal yang agak disayangkan sebenarnya dari momen itu ya. Nah, nanti baru ke Naura. Coba aku mau tahu. Mas Isi.
Kalau buat gue pribadi sih positif negatif ini. Positifnya adalah memang kebudayaan klinik itu kan sangat dekat dengan kita gitu. Jadi memang apalagi banyak banget budaya klinik itu sangat bisa dieksplor, bukan cuma itu aja sebenarnya. Jadi menarik banget, cuman sama gini. Kayaknya orang itu balik lagi hidupnya udah berat banget gitu. Makanya akhirnya mencari yang bisa melupakan masalah-masalah mereka gitu loh dengan nonton, baik itu film horor apa itu kan adrenalin naik tuh gitu, jadi rasanya kayak gitu. Cuman negatifnya buat gua, kita nggak pernah tahu sampai kapan orang masih nyaman nonton itu apa enggak. Takutnya kan bosen juga karena kita ya itu lagi. Makanya gue coba bedain sedikit aja. Gitu di film ini ya kita ngetawain setan. Buat gitu. yang sineas-sineas yang lain gitu, yang misalnya buat Mas Isi deh ke depan juga dari kondisi itu dia tadi, catatannya apa sih supaya karya-karyanya bisa tetap terus dinikmati masyarakat, tapi juga bawa manfaat, karena sekarang banyak orang yang mungkin mengeluarkan karya, tapi kita juga nggak tahu tuh karyanya punya manfaat positif atau enggak buat masyarakat. Kayaknya gue nggak tahu bisa ngomong untuk sineas lain apa enggak gitu, tapi kalau untuk gue Diri sendiri lah. Iya, gue coba kita bukan cuman menghibur, nakutin atau bikin orang ketawa gitu, tapi tetap selipin sedikit hal-hal tentang sosial yang ada di sekeliling kita gitu. Karena tadi kamu punya prinsip kayaknya untuk memberitahu hal-hal yang baik itu bisa lewat cara-cara yang mudah gitu ya, cara yang gampang, yang nggak harus berat gitu ya, supaya diterima sama masyarakat. Supaya ada yang bisa dibawa pulang, supaya ketika ya hidup ada yang bisa diingat juga. Oh, dari film ini ngajarin ini kayak gitu-gitu. Naura. Ngikut saya. Wah, gimana sih? Kamu berharapnya tren ini akan terus berlanjut atau mungkin kamu punya harapan tawaran kayaknya kita sih sebetulnya. Kita nggak tahu nih, udah berapa banyak tawaran yang udah nyampe di meja ya kan? Kalau Gitu. misalkan menurut aku sebenarnya aku sama kayak Kak Isi Seneng nggak sih? gitu. Dan aku tuh suka ngeliat kalau misalkan di post tentang film biasanya kan netizen kan suka ngomong ini itu kan, kayak banyak kayak apa sih Indo bikin film ini lagi bosen deh gitu. Cuman yang ketika aku ngeliat feedback dari para netizen mengenai tiba-tiba setan, mereka tuh seneng kan? Karena kayak lagi bukan cuman horor doang gitu, tapi ada komedi horor gitu. Jadi kayak balik lagi tadi Aisyah bilang kayak jadi menghibur gitu, karena ya hidup kita semua sudah berat ya. Jadi cocok buat orang-orang yang penakut sebenarnya kayak gue. Betul. Kayak aku aja juga penakut kan gitu. Temen kemarin aku nonton ya ngakak aja terus, tapi pas ngeliat diri aku sendiri ya ada kaget. Oke, jadi harapannya buat film tiba-tiba setan ini apa, Mas Isi? Harapannya bisa ditonton sama orang banyak, orang-orang bisa terhibur dan ada bisa bawa pesan kecil yang dari film kita. Oke, Naura? Sama. Besok bayarannya coba tolong dikurangin. Dari tadi dia cuma sama-sama doang. Banyakan gua kan ngomongnya kan. Betul. Ganti. Jadi Naura apa harapannya buat film ini? Terus ajak nonton dong. Itu kan tanggal 16. Kalian harus nonton. Gitu. Direct. Udah langsung aja. Hard selling ya. Aldi Taher punya musuh. Aldi Taher aja mau nonton film kita ya kan? Udah lihat belum posannya? Besok bikin film dong Aldi Yang Taher. belum Aldi Bragi. Ya. Nanti gabungin dulu. Aldi Bragi aku tahu. Oh tahu. Alhamdulillah. Oleh kita oke. Emang susah ya kalau gap antara Memang antara yang sana sama kita kan. Iya. Kamu belum ngasih tahu loh umur kamu berapa? 17 tahun. Itu berapa tahun yang lalu? Berapa belas tahun yang lalu? Sama kan. Ya sudah kalau gitu karena sekarang tanggal berapa sih? Masih lama ya? Enggak, dikit lagi. Oh, masih lama? Tanggal 7. Iya, ya nggak gue pikir ntar sih yang langsung nonton ternyata belum. Tapi yang jelas mudah-mudahan sukses dengan karya-karya yang lain. Mas Isi jangan lupa ya, kalau butuh yang gemoy-gemoy. Tenang, pasti. Nomor manajer di save jangan lupa. Oke, siap. Yang jelas sukses juga buat Naura ya filmnya. Kita ketemu nanti tanggal 16 April, jangan lupa di bioskop. Katanya sih ya ini bakal bikin ketawa meskipun filmnya horor. Apakah saya mau nonton ya gitu ya, nonton oke. Apakah saya nanti tidak takut, apakah saya nanti akan ketawa, kita buktikan nanti tanggal 16 April. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi di